Puji Tuhan, selamat sore, selamat berbakti bagi kaum wanita di GPDI Polonia. Firman Allah pada sore hari ini yang berjudul Apabila, tertulis di dalam Yesaya pasal 58. Kita baca ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11. Sebenarnya firman Tuhan ini terutama buat saya sendiri. Tapi namanya firman Allah ya untuk kita semua. Tapi terutama untuk saya. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat-ayat ini yang kita akan sama-sama baca, sama-sama kita akan lihat apa maksudnya dengan kata ayat-ayat ini. Seperti tadi saya katakan, inilah pertama-tama untuk saya juga, untuk semua. Ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu itu. Pada waktu itu pada waktu tertentu yang akan kita lihat nanti selanjutnya. Terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Terangmu akan merekah, lukamu pulih, kebenaranmu, kemuliaan Tuhan mengawali hati kita. Engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ini satu hal yang sangat setiap anak Tuhan rindukan. Kalau kita berseru, Tuhan menjawab. Kan kita tidak lihat Tuhan. Tapi kalau kita berseru, ada jawaban dari Tuhan. Satu kesenangan yang sangat bila mana kita berseru kepada Tuhan, lantas kita dijawab oleh Tuhan. Berarti Tuhan mendengar segala seruan dan Dia akan menjawab. Engkau berteriak minta tolong dan Tuhan berkata, "Ini aku." Senang sekali saudara kalau kita mendengar suara Tuhan yang berkata, "Ini aku." Di dalam kita mengalami susah, mengalami penderitaan, mengalami percobaan, mengalami penderitaan di dunia ini, kita berseru, berteriak kepada Tuhan, lantas Tuhan berkata, "Ini aku." Jadi ada Tuhan yang mendengar seruan kita, ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita tahu siapa Tuhan itu, kita tahu siapa yang kita harapkan, kita tahu bahwa Tuhan itu siapa Dia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dapat berbuat yang mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau Dia menjawab, "Ini aku." Jadi kita saudara mendapatkan kekuatan di dalam hati kita. Nah, itulah yang kita mau lihat pada sore hari ini. Kalau kita berseru kepada Tuhan, bila mana kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Ada saudara yang kejadian seperti ini di dalam firman Allah. Saya akan melihat
satu kejadian di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius pasal 14. Kita sudah sangat tahu cerita ini, tapi berhubungan dengan kata ayat ini aku, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan itu meskipun kita tidak lihat, tapi dia berkata ini aku. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal ke-14, kita baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ini kejadian pada waktu Yesus berjalan di atas air. Dikatakan pasal 24 kita baca, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Nah, ini kejadian juga ya, ayat ini buat ini aku, jangan takut. Di tengah ketakutan, saudara, kita tahu murid-muridnya sedang berlayar. Dikatakan di sini kira-kira sudah berapa mil jauhnya dari darat. Jadi sudah di tengah. Kalau gelombang tidak berhenti atau tidak ada orang yang menolong atau gelombang itu makin kuat, pasti mereka tenggelam. Kita tahu apa artinya kalau manusia tenggelam. Ya mungkin kalau yang bisa berenang, mereka berusaha berenang. Tapi kalau yang tidak, pasti tenggelam terus. Artinya maut. Nah, di dalam keadaan yang begini, siapa yang tidak takut, saudara? Ini murid-murid, orang yang biasa nangkap menjala ikan, biasa di dalam di tengah laut karena menjala. Tapi mereka juga takut. Siapa manusia yang tidak takut kalau di tengah laut lalu gelombang tinggi dan angin kencang? Siapa yang tidak takut, saudara? Lain kali percobaan, kesusahan di dalam kehidupan kita membuat kita seperti orang yang diombang-ambing di tengah laut. Takut. Takut apa? Takut tidak tolong, takut tidak bisa mengatasi percobaan, takut makin hari makin tenggelam. Itu lumrah manusia. Nah, keadaan murid-murid pada waktu itu begitu. Dalam keadaan takut. Mana dia lihat lagi pada jam 3 pagi, saudara. Kalau jam 3 itu, apalagi pada zaman itu, gelap, sepi, tidak ada yang bisa diminta tolong. Nah, murid-murid pasti ketakutan. Dalam keadaan yang sedemikian mereka berteriak-teriak, takut. Yesus datang. Saudara, itu kan bukan artinya wah kebetulan nih ada Yesus, bukan. Tapi memang Yesus sudah lihat. Dari jauh dia sudah lihat bahwa muridnya ada di dalam gelombang ketakutan. Saudara, demikian kita lain kali kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat kita. Dia tahu kita dalam keadaan ketakutan, dalam gelombang yang seperti murid-murid ini. Kepada siapa kita berseru? Nah, ini pentingnya, saudara. Dalam keadaan takut begitu, kepada siapa kita berseru? Siapa yang kita panggil? Dalam keadaan ketakutan begitu, saudara, Tuhan lihat, dia datang menghampiri, tapi karena ada di tengah laut, dia mesti berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Hal yang mustahil bagi manusia. Di tengah gelombang, lautnya gelombang, tapi Yesus jalan di atas air. Berarti Yesus bisa mengatasi segala kesulitan. Karena dia bisa jalan di atas gelombang yang menakutkan. Tapi kita
apa yang dilihat oleh murid-murid. Karena dalam keadaan takutan, Yesus pun samar di pandangan mereka. Dia katakan, wah itu hantu. Bukan mereka teriak kepada Tuhan, tapi mereka bilang itu hantu. Terbalik, saudara. Tapi dalam keadaan ketakutan seringkali pikiran kita jadi picik. Pikiran kita jadi tidak lurus kepada Tuhan. Lain kali kita berteriak kepada hal-hal yang lain, bukan hal kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri sedia menolong. Kita dalam keadaan takut. Tapi Yesus itu baik, saudara. Di dalam keadaan ketakutan yang sepertinya tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar, Yesus datang, dikatakan, ini aku, jangan takut. Suara Tuhan yang begitu indah diperdengarkan sehingga yakinlah Petrus yang selalu terkemuka di dalam murid-murid yang lain, dia katakan, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan. Kan mustahil, saudara, manusia jalan di atas air, gelombang lagi. Tapi karena Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Di dalam keadaan apapun tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kesulitan yang bagaimana parahnya Tuhan mengatasinya. Ternyata di dalam gelombang, angin ribut, seolah-olah sudah mau tenggelam. Pada waktu itu Yesus hadir mengatasi gelombang itu. Dan benar, kalau ada Tuhan, maka semuanya bisa beres. Ternyata, saudara, ayat 28 dari Matius 14 dikatakan, lalu Petrus berseru, menjawab Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus, saudara. Dia membuktikan. Tadi kan dia berteriak hantu. Sekarang dia mau membuktikan bahwa itu bukan hantu tapi Tuhan. Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi benar Yesus, bukan hantu. Jadi kita mesti meyakinkan di tengah gelombang, di tengah percobaan, di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang mengancam, kalau kita berserah kepada Tuhan. Sebelum mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan dari jauh udah lihat. Tuhan udah tahu bahwa murid-muridnya itu lagi dalam keadaan ketakutan karena takut tenggelam. Jadi dia berjalan di atas air, dia menghampiri, mengatasi gelombang itu, dia berjalan di atas gelombang itu. Cuman keyakinan dari murid-murid jadi kacau. Kenapa kacau? Karena dia pikir, kok ada orang bisa jalan di atas air? Kan gak mungkin. Tapi Tuhan kan di atas segala ketidakmungkinan. Dia itu bisa mengadakan di dalam segala ketidakmungkinan, bagi dia itu mudah. Saudara, kita kenal Tuhan kita, bukan? Kita kenal Tuhan yang telah kita sembah. Kita kenal kepada Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Kita kenal, mesti kita kenal, saudara. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Kita mesti kenal siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu. Kita harus kenal. Jangan kita katakan dia itu hantu, tapi berserahlah kepada Tuhan. Dan benar, maka segala gelombang bisa jadi tenang dan mereka selamat.
Nah, itu yang dikatakan tadi di dalam Yesaya. Bila mana kita minta tolong, bila mana kita berteriak minta tolong, Tuhan akan berkata, ini aku. Ini aku. Kalau yang berkata ini aku itu cuma pendeta. Kalau yang berkata ini aku itu cuma seseorang yang kita hormati. Kalau yang berkata ini aku pejabat. Kalau yang berkatakan ini aku orang lain, itu tidak menjamin. Tapi kalau yang berkata ini aku Tuhan, itu aman, saudara. Kalau yang berkata ini aku Tuhan, itulah yang dapat menenangkan gelombang. Itulah yang dapat meneduhkan angin ribut. Itulah yang dapat memberikan sejahtera di dalam hati, saudara. Kalau yang berkata ini aku, itulah Tuhan Yesus Juru Selamat. Sedangkan dari neraka kita bisa diangkat, dipindahkan. Apalagi cuman kehidupan di dunia ini. Nah, saudara, itulah yang harus kita yakini di dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam kesusahan, kita berteriak, maka Tuhan akan berkata, ini aku. Jadi kita menjadi tenang. Karena suara itu adalah dari Tuhan sendiri. Sebelum kita berseru, sebenarnya Tuhan sudah melihat dari jauh. Tuhan sudah melihat murid-muridnya dari jauh. Dalam gelombang, ketakutan, angin ribut, Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan datang berjalan di atas air. Nah, saudara, kita anak-anak Tuhan, hidup kita ini kita sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu harus kita yakin. Memang di dunia ini tidak selamanya kita tenang. Tidak selamanya kita sejahtera. Lain kali lagi tenang-tenang ada gelombang. Lain kali lagi tenang-tenang ada percobaan, ada kesulitan, ada ini dan itu. Sehingga seperti perahu gelombang menimpa pada perahu kita. Bikin kacau, bikin ribut, bikin masalah, bikin kesusahan. Itu seringkali datang dalam kehidupan kita. Tapi saudara, yakinlah kita bersama, kita yakin bahwa dari jauh Tuhan sudah lihat bahwa kita dalam kesusahan. Kalau kita berseru, dia akan berkata, ini aku. Jadi tenanglah kita. Tenanglah murid-murid di dalam perahu itu. Tenanglah laut gelombang itu. Nah, saudara, inilah yang dikatakan di dalam Yesaya, katakan, bila mana engkau memanggil, aku akan menjawab. Bila mana engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan berkata, ini aku. Jadi seperti murid-murid, dia berteriak, Tuhan ada. Di tengah gelombang yang gelap, yang di tengah malam yang gelap, di tengah kesusahan, Yesus ada. Kita lihat lagi di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 57. Ratapan sesudah Yeremia. Ratapan pasal 3 ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Jangan kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Di dalam Yeremia, di dalam Ratapan maksud saya, dikatakan di dalam ayat yang ke-57, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, hal-hal yang membuat kita gelisah di dalam hidup ini, bila mana ada ketakutan itu datang,
Ketakutan bagi manusia itu berbagai-bagai macam. Baik anak muda, baik orang tua, baik siapa saja manusia pasti tahu rasanya takut itu bagaimana. Di dalam ketakutan, saudara, kalau kita yakin kita anak Tuhan, kalau kita yakin Tuhan ada beserta dengan kita, Tuhan ada. Dikatakan engkau dekat tatkala aku berteriak. Seperti pada waktu itu murid-murid, saudara, kembali di dalam cerita murid-murid tadi. Waktu murid-murid kan mereka berlayar, Yesus nggak masuk di perahu itu. Lain yang waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, yang Yesus tidur. Tapi ini tidak. Yesus belum naik perahu, mereka udah jalan duluan. Jadi tidak ada Yesus di perahu itu. Waktu mereka dalam keadaan gelombang, kan Yesus ada. Meskipun jauh. Menurut pandangan mereka, sebab mereka sudah beberapa mil dari darat. Jadi sudah jauh. Tapi Yesus ada. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Ini untuk meyakinkan kita, terutama untuk saya sendiri, saudara. Itu untuk meyakinkan kita. Seolah-olah Tuhan nggak ada. Seolah-olah kita sendirian. Seolah-olah kita dalam ketakutan sendiri. Nggak ada yang bisa tolong. Tapi ternyata di dalam ratapan ini, di dalam firman Allah ini katakan, ayat yang 57 dari pasal 3 ratapan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Ternyata Tuhan dekat kalau kita memanggil. Dan engkau berfirman, jangan takut. Apa, saudara, di dalam kehidupan kita yang membuat kita takut? Banyak hal yang bisa manusia membuat takut. Macam-macam. Lain takut bagi orang muda, lain ketakutan bagi orang tua. Pokoknya manusia bisa mengalami takut. Tapi saudara, bila mana dalam ketakutan itu kita berseru, memanggil Tuhan, dikatakan engkau dekat tatkala aku memanggil. Jadi kita tidak sendiri. Bila mana kita berseru kepada Tuhan, ini aku. Jadi Tuhan itu dekat, saudara. Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33, ini udah berapa kali kita baca. Ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, ini lagi lebih luas lagi, saudara. Bila mana kita berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Kalau hal-hal yang tidak terpahami itu, saudara, sulit. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang dalam, hal-hal yang dunia ini tidak tahu. Cuma kita juga mesti dekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak terpahami. Nah, semua ini ada mulanya. Semua ini akan kita terima. Semua ini kita bila mana berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berkatakan, ini aku, jangan takut. Tapi kembali di dalam Yesaya 58 tadi. Yesaya 58 tadi dikatakan,
Saya baca ayat yang ke-9 dari pasal 58. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Itu yang tadi. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Itu yang tadi. Apabila, nih ini kita nih. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Ada apabila. Jadi sebelumnya Tuhan menjawab apabila kita ini tidak mengenakan kuk kepada sesama manusia. Kuk itu tanggungan, saudara. Ya kan, seperti lembu atau sapi itu ditaruhkan kuk di lehernya supaya gampang diatur langkah ke depan, ke belakang, ke samping, kiri atau kanan. Itu namanya kuk. Apabila kita tidak menaruh beban, nah ya bahasa bebasnya. Apabila kita tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama manusia. Jadi apabila kita tidak menaruh beban kepada sesama manusia. Beban apa, saudara? Banyak. Kita bisa tanggungkan segala beban kepada orang lain. Karena kita tidak mau merasakan kesusahan, kita tanggungkan kepada orang lain. Itu beban, kesulitan, beban kepada orang lain. Nah, apabila kita tidak menaruh beban kepada orang lain, Tuhan akan berkata, kalau kita berseru, Tuhan akan berkata, ini aku. Tapi kalau kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu kita ingin Tuhan menjawab kita, itu mungkin. Jadi kita dulu melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu lagi, maka kita boleh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Nah, saudara, apabila kita tidak menaruh beban kepada sesamamu, ini berarti bahasa kasih. Memang kasih. Karena perintah Tuhan juga memberikan perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau mengasihi diri sendiri itu kan kita tahulah orang kita siapa mau menyakiti dirinya sendiri. Kalau menyakiti orang boleh, menyakiti diri sendiri enggak. Itu kan manusia. Kalau kita tidak lagi menaruh beban kepada orang lain, artinya kita mempunyai kasih di dalam kehidupan kita. Kasih itu memang Tuhan perintahkan. Waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, kita tahu kan cerita itu. Sampai Yudas Iskariot yang bakal mengkhianati dia pun dia cuci kakinya. Dia merendah di bawah kaki Yudas Iskariot itu, dia cuci kakinya. Merendah, mempunyai kasih. Akhir daripada cerita Yesus mencuci kaki murid-muridnya, di dalam ayat yang ke-34 dan 35 dari Yohanes pasal 13 saya baca. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Sekali lagi di ayat 35, dengan demikian apa? Dengan demikian kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah, saudara. Ini undang-undang. Perintah undang-undang yang sah dari Yesus.
saling mengasihi. Sudahkah kita saling mengasihi, saudara? Nah, itu yang menjadi satu pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau kita menaruh beban kepada orang, menaruh tanggungan berat kepada orang lain, apakah ada kasih di situ? Enggak. Saling mengasihi itu tidak menaruh beban kepada orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Saling mengasihi itu, kalau peribahasa mengatakan, apa itu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sama-sama. Kalau berat ya ditanggung sama-sama, kalau ringan ya sama-sama dijinjing. Itu tidak berat sebelah. Itu kasih. Kasih itu ada perintah. Setelah Yesus merendahkan diri kepada murid-muridnya, mencuci kaki dari murid-muridnya, dia katakan supaya mereka saling mengasihi. Supaya apa? Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Berarti kalau kita murid Tuhan, kita saling mengasihi. Tidak menaruh beban di orang lain. Tadi kan dikatakan tidak menaruh kuk kepada orang lain. Apabila kamu tidak menaruh kuk kepada orang lain, kalau kamu berseru, kalau kamu minta teriak, minta tolong, Tuhan akan berkata, ini aku, jangan takut. Kalau apabila kita tidak menaruh kuk, tidak menaruh beban kepada orang lain, tapi kita sama-sama saling mengasihi. Ayat yang kita sudah sangat kenal tentang kasih, sekali lagi saya baca, saudara. Saya tahu saudara udah tahu. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca saja tapi dengan teliti kita lihat apa itu kasih. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Saudara tahu bunyi gong? Bunyi gong kan dipukul, beng, bunyinya keras kan? Belakangnya ada apa? Kosong. Saudara tahu gong? Belakangnya ada apa? Nggak ada apa-apa, kosong. Itu gong. Kalau kita ini biar tahu bahasa semua manusia, saudara. Orang tahu 2 bahasa aja, kalau kata saya udah hebat, sebab saya tidak tahu bahasa lain kecuali bahasa Indonesia. Nah, saudara, di sini dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, berapa banyak saya nggak tahu, dan bahasa malaikat, tahu bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, kosong. Itu tadi kan kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, ini aku. Apabila kita tidak menaruh beban kepada orang lain. Kalau kita tidak mempunyai kasih, itu jelasnya. Kita seperti gong yang tidak ada isinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia. Nah, ini orang yang rohani nih, saudara. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ini enggak sembarangan orang, saudara. Dan aku mengetahui segala rahasia. Wah, hebat benar. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini orang yang luar biasa, saudara. Orang bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung. Siapa yang bisa memindahkan gunung, saudara? Tapi ini orang mempunyai karunia bisa memindahin gunung. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, dikatakan tidak berguna. Jadi kasih itu luar biasa, saudara. Itu harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Apabila kita tidak menanggungkan kuk kepada orang lain, artinya kita tidak menyusahkan orang lain. Saudara, kita mempunyai kasih. Dan kasih itu begitu luar biasa, saudara. Kita tidak menaruh tanggungan berat kepada orang lain. Jangan seperti orang-orang Farisi. Dia suruh orang tak banyak tanggungan, tapi dia sendiri dengan jarinya sendiri dia tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara, kalau kita mau Tuhan berseru, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, ini aku. Apabila kita tidak menyusahkan orang lain, itu bahasa jelasnya. Apabila kita tidak menyusahkan orang lain, tapi ada kasih di dalam hidup kita. Artinya kita memang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih ini. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah, ini orang yang sosial sangat. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Nah, tubuhnya sendiri dibakar, dia mau. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, orang yang sosial, orang yang merelakan dirinya dibakar, untuk apa dibakar? Tapi tidak berdasarkan kasih. Untuk apa kita berlelah kepada pekerjaan Tuhan kalau kita tidak mempunyai kasih? Nah, itu. Kita capek. Kita ngos-ngosan kerja, tapi tidak berdasarkan kasih. Tidak ada gunanya, saudara. Nah, ketahuilah ini, saudara. Kita yang pelayan-pelayan. Lain kali saya melayani kan. Dari muda saya tahu melayani. Lain kali kita nggak ada kerjaan. Nganggur. Sepertinya nganggur. Lain kali ini belum beres, yang ini udah numpuk. Nah, ini pelayanan. Yang satu belum beres, yang ini sudah ngantri. Capek, sebagai manusia capek. Kalau mau mengeluh, ya mengeluh. Tapi kalau tidak didasarkan kasih, karena kasih kepada Tuhan, karena kita cinta kepada Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Yang kita layani, tahulah kita layan. Namanya pelayan. Melayani Tuhan, bukan melayani pendeta, bukan melayani seseorang. Ini kita bekerja buat Tuhan. Capek memang. Tapi jangan kita tidak mempunyai kasih. Ngomel. Nah, ini saudara saya ngomong kan, tadi saya bilang saya ngomong untuk diri saya sendiri. Lain kali kalau udah kecapean, aduh enak aja kamu tidur, aku ini udah capek. Mengeluh. Memang ada orang lain apa yang mau dikerjain? Ini aku udah capek. Ini belum beres, ini udah nungguin lagi. Itu manusia, saudara. Sekalipun kita rela diri kita ini dibakar, tapi kalau tidak ada kasih,
percuma. Nah, kalau kita udah capek percuma, untuk apa saudara? Mesti segala kerja, segala apa yang kita lakukan, itu mesti berdasarkan kasih. Nah, kalau kita tidak menaruh beban kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain, apabila maka kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, ini aku. Bukan kalau kita ngomel, gerutuk, terus kita berteriak pada Tuhan, Tuhan katakan, masa bodoh. Tidak saudara. Kalau kita bekerja, semua kita kerjakan, kita lakukan, capek. Memang capek sebagai manusia, kita masih terdiri dari darah dan daging, capek. Tapi jangan mengeluh. Ini ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dia kasih semua. Menyerahkan tubuhku dibakar. Tubuhnya sendiri sampai dibakar dia mau. Tapi dasarnya apa dia mau dirinya dibakar? Memangnya sate. Nah saudara, menyerahkan diri untuk dibakar kalau tidak berdasarkan kasih. Kerja capek kalau tidak berdasarkan kasih, itu tidak ada faedahnya. Nah, kembali di Yesaya tadi. Yesaya pasal 58 dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk, menaruhkan beban kepada orang lain, sesama manusia. Ya, itu berdasarkan kasih, semua berdasarkan kasih. Lalu ada lagi, tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Nah, ini. Kita menunjuk pakai apa saudara? Jari kan, nunjuk orang. Itu dia dia begitu, itu dia begini begitu. Tidak menunjuk-nunjuk orang lain dengan jarimu. Lalu kalau kita tidak menunjuk-nunjuk orang, tidak menaruh beban kepada orang lain, apabila kita berteriak, Tuhan akan berkata, ini aku. Jangan takut. Tapi kalau kita tukang nunjukin salah orang lain, kita nggak nunjuk diri sendiri. Emang kita sempurna. Kita nunjuk orang begini, begitu. Dia tuh begini. Tapi kita bagaimana? Ada ayatnya saudara. Matius pasal 7. Matius pasal 7. Kita baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4. Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini menunjukkan menghakimi, menyalahin orang. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita nunjuk, kamu begini. Kita kalau kata orang, kalau kita nunjuk yang ke depan itu 1, yang ke belakang ini 3. Jadi saudara, jangan kalau orang salah kita doakan. Ini sulit saudara. Gampang untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Kebiasaan. Suka nyalain orang, tidak menyalahkan diri sendiri. Ini kebiasaan.
Ini yang harus dirubah. Tuhan akan menjawab, ini aku. Bila mana kamu tidak menunjuk-nunjuk salah orang lain. Karena apa? Kita mau ngeluarin selumbar di mata orang, selumbar itu kecil, kayak orang kelilipan. Tapi di dalam mata kita sendiri ada balok. Nah, itu saudara, ini memang udah kebiasaan manusia, lain kali nunjuk itu gampang. Tapi nunjuk diri sendiri susah. Nah, selanjut lagi apa saudara? Tuhan akan berseru, Tuhan akan berkata, ini aku, bila mana kamu berseru, apabila kita tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Memfitnah, saudara. Ada peribahasa berkatakan, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Memfitnah, menyalahin orang, nyangka-nyangka yang nggak benar, padahal enggak. Itu memfitnah. Itu jahat, saudara. Memfitnah itu lebih jahat dari kata membunuh. Karena apa yang orang tidak perbuat, dia katakan dia perbuat. Itu memfitnah. Di dalam Yakobus katakan begini, saudara, tentang fitnah. Banyak, saudara, yang kita akan lihat di dalam kehidupan manusia. Yakobus pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah menurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi kalau kita memfitnah itu kita menghakimi. Seperti kita berkuasa seperti hakim yang memutuskan hukum. Hakim itu kan suka memutuskan hukum. Oh, ini berbuat ini. Dia hukum 5 tahun. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Tapi undang-undang itu kan buatan manusia. Kita bukan pembuat hukum. Yang pembuat hukum itu adalah Tuhan. Dan kita tidak pantas kalau kita menghakimi orang. Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk menghukum. Jadi jangan suka memfitnah. Memfitnah itu orang yang tidak berbuat, kita bilang, oh dia berbuat. Orang tidak mencuri, kita bilang, dia mencuri. Itu jangan, saudara. Tuhan Yesus sendiri ada ceritakan di dalam Yohanes pasal 8, waktu ada perempuan yang ditangkap basah sedang berbuat zina. Menurut hukum Taurat dia harus ditimpuk dengan batu sampai mati. Dia datang kepada Yesus, Tuhan nih, orang nih ketangkep basah perbuatannya. Tuhan tidak menghukum. Di ayat itu dikatakan Tuhan cuma menulis-nulis di tanah. Orang menuntut supaya Tuhan jatuhkan hukum. Tidak. Karena mereka mendesak, Tuhan katakan, siapa dari kamu semua nih, kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar pertama batunya. Nggak ada yang berani. Semua pergi. Ditulis di dalam Yohanes pasal 8. Semua satu-satu pergi. Nggak ada satu yang berani. Karena semua juga orang manusia berdosa. Akhirnya tuh perempuan bilang, Tuhan Yesus berdiri katakan, mana orang-orang pada mana? Nggak ada orang yang nempel batu kamu. Enggak. Ya enggak, aku juga enggak hukum.
pergilah kamu, asal jangan berbuat lagi. Tuhan penuh dengan kasih pengampunan. Sekalipun dosa merah seperti merah kerimisi, Tuhan akan sucikan seperti putih seperti bulu domba. Itu dituliskan di dalam Yesaya. Nah saudara, jangan kita menghakimi. Apabila kita tidak menunjuk jari atau memfitnah, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata, ini aku, jangan takut. Itu apabila. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita belajar. Saya juga belajar, sebab saya sama dengan saudara, manusia. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Itu kita harus belajar dari firman Allah. Kalau Tuhan mau menjawab kita, buanglah hal-hal yang tidak berkenan. Ayat 10 dari Yesaya 58. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Nah, ini soal keinginan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, nih nasi cuman segenggam, lapar. Pengen kan kita pengen makan, terus kita kasih orang lain. Itu apa artinya saudara? Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri, sangkal diri. Tahu cerita tentang perempuan yang punya tepung cuma segenggam, janda di Sarfat. Janda di Sarfat tinggal punya tepung segenggam sama minyak sedikit. Dia katakan, ini saya mau bikin apem. Kalau saya udah bikin, saya mau makan sama anak saya, habis itu saya mau mati. Tapi apa kata Nabi Elia? Bikinlah buat saya dulu, nanti buat kamu. Lah tepungnya mana lagi? Ya kan kalau pikiran manusia. Tepung cuma segini. Minyak cuma segini, nggak ada lagi. Ini saya mau bikin buat saya sama anak saya. Itu kan buat dirinya. Habis itu udah saya mati, nggak ada lagi. Tapi Nabi Elia katakan, bikinlah untuk aku dulu, baru untuk kamu. Bikinnya dari mana? Ya kan kalau pikiran manusia orang nggak ada lagi. Tapi ini perempuan dia lakukan. Dia bikin untuk Nabi Elia. Upahnya apa? Kan nggak ada lagi. Karena dia menyangkal diri, mengikuti firman Allah, tepungnya itu ada lagi. Dia bikin lagi, ada lagi. Dia bikin lagi, ada lagi. Nggak jadi banyak, tapi ada lagi. Ada lagi. Itu saudara, sangkal diri. Tuhan akan berkata, ini aku bila mana kamu berseru, apabila kita tahu menyangkal diri. Tidak mementingkan diri sendiri. Hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Karena pada umumnya manusia itu cinta diri sendiri. Itu biar saudara nggak ngaku, mesti ngaku. Emang begitu. Saya juga mesti mengaku, memang begitu. Manusia. Untuk kita dulu, bagus. Kalau ada sisanya bagi orang lain. Begitu kan? Tapi ayat ini dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri. Kita ini udah ingin sendiri ini. Tapi kita serahkan sama orang lain. Itu kan menyangkal diri. Bukankah penyangkalan diri itu diajari oleh Tuhan? Coba kita lihat di Matius pasal 16.
Matius pasal 16. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata begitu. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Yesus diajarin untuk menyangkal dirinya dan memikul salib. Emang enak nyangkal diri, saudara? Nggak enak. Tapi itu yang diajari oleh Tuhan. Kita berani menyangkal diri. Berani menolak keinginan sendiri untuk membela orang lain. Itu sangkal diri. Nah, kalau begitu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, ini aku, jangan takut. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mementingkan diri sendiri, lalu menyakiti orang lain, menunjuk salah orang lain, tidak mempunyai kasih kepada sesama manusia, kita tidak melakukan firman Tuhan. Mana ada kalau kita berseru Tuhan akan berkata, ini aku, jangan takut. Karena kita sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, ini yang harus kita belajar. Saya harus belajar. Kita belajar bersama-sama tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu, yang terakhir di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Dan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, kalau kita sudah lakukan apa yang Tuhan larang, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Coba di tanah yang kering, saudara, ada apa? Tapi Tuhan akan memberikan kepuasan. Dan akan membaharui kekuatanmu. Seperti saya katakan tadi, manusia itu suka capek. Tenaga kita ini lain kali habis dikuras, capek. Tapi ada ayat yang mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibaharui. Kita baca ayat lebih baik ya, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang akan naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Kekuatannya dari mana? Dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan kalau kita lakukan apa yang Tuhan katakan, apabila dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Selalu ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak, apabila kita tidak menaruh beban kepada sesama, kita tidak menjadi pemfitnah, kita tidak menunjuk-nunjuk salah orang lain, kita tahu menyangkal diri kita, maka Tuhan akan menjawab. Bila mana kita berseru, ini aku, jangan takut. Tuhan memberkati.